Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di pertemuan berikutnya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, jadi kita sebelumnya sudah belajar materi terkait dengan pencarian. Oke, jadi sekedar pengetahuan aja ya, bahwa sebenarnya pencarian itu ada banyak jenisnya gitu. Ada blind search. Nah, nanti kalian bisa cek aja ya. Blind search itu contohnya ada BFS, DFS. Nah, mungkin kalian juga sudah belajar di algoritma, makanya saya nggak mau membahas itu lebih jauh gitu. Lalu kemudian ada heuristic search. Nah, salah satunya heuristic search dan local search itu salah satunya adalah genetic algorithm gitu. Tapi di samping genetic algorithm ada juga algoritma yang lain seperti uncolony optimization dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Nah, jadi topik yang kedua itu adalah topik machine learning. Jadi di dalam bidang AI atau kecerdasan buatan, di dalamnya itu terdapat sebuah bidang ilmu yang lainnya, yaitu adalah machine learning. Jadi AI pada awalnya dulunya itu bagaimana dia bisa memberikan kecerdasan kepada si komputer dengan memberikan beberapa rule atau peraturan-peraturan gitu untuk si komputer itu bisa membedakan objek tertentu atau membedakan perintah tertentu. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu muncullah bidang ilmu machine learning, di mana aturan rule based tadi sudah tidak diterapkan ke dalam komputer, tetapi di sini komputer lebih belajar dari data-data atau histori-histori sebelumnya. Jadi yang diperlukan di machine learning yaitu adalah data sebenarnya ya. Nah, makanya sekarang yang lagi tren juga nih, ada beberapa sub bidang ilmu yang berkaitan dengan machine learning, AI dan lain sebagainya gitu. Salah satunya adalah data science, big data dan lain sebagainya. Itu, jadi kita langsung masuk saja ke machine learning. Oke, apa itu machine learning? Ya, machine learning sub dari kecerdasan buatan, di mana machine learning berfokus kepada data observasi gitu. Jadi kita membuat sebuah model dengan menggunakan data observasi agar si komputer memiliki pengetahuan. Di dalam machine learning terdapat 3 buah tugas utama. Yang pertama adalah regresi yang akan kita pelajari hari ini. Lalu kemudian yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga ada clustering. Nah, apa itu regresi? Nah, jadi di sini kita akan belajar algoritma yang pertama untuk regresi, yaitu adalah simple linear regression. Nah, di mana di dalam algoritma regresi, nah ini erat kaitannya juga dengan bidang ilmu yang lainnya seperti matematika dan statistika, di mana biasanya regresi ini digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang ilmu pengetahuan, sains, yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistika. Nah, di sini kita akan memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Nah, biasanya ada yang disebut dengan variabel bebas, ada yang disebut dengan variabel tidak bebas. Mungkin kalian sudah belajar ya di statistika, jadi saya skip aja. Nah, regresi atau analisis uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara suatu variabel yang diterangkan atau explain variable, atau yang biasa disebut juga sebagai independent variable, yang akan menerangkan variabel yang lainnya gitu, atau bisa disebut juga sebagai dependent variable. Nah, arti variabel bebas, apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut regresi linear sederhana atau simple linear regression. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu, berarti disebut sebagai regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, ini sejarah regresi linear ya. Nah, contoh penggunaan algoritma simple linear regression yaitu adalah kita ingin mengetahui hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produksi yang dihasilkan, atau kita juga bisa diterapkan di hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi gitu. Jadi ketika jumlah pekerjanya semakin banyak, apakah output produksinya semakin meningkat atau gimana gitu. Itu kita bisa gunakan simple linear regression. Nah, bagian berikutnya kita akan bahas metode simple linear regresi. Nah, jadi persamaan simple linear regression itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel respon atau variabel akibat atau dependent variable. A di sini adalah konstanta atau biasa disebut juga di beberapa persamaan yang lain di machine learning yaitu sebagai bias. Lalu kemudian B disebut juga sebagai koefisien regresi, atau bisa disebut juga sebagai kemiringan, slope, bisa juga kita sebutkan sebagai gradien.
lalu kemudian X adalah variabel prediktornya gitu. Karena ini simple linear regression, maka variabel independennya hanya satu atau variabel X-nya hanya satu gitu. Nanti kalau ada lebih dari satu X, nah berarti itu simple linear atau multiple linear regression atau linear regresi berganda gitu. Nah, apa sih maksudnya dari A sama B ini? Kalau Y kan tadi yang akan diprediksi ya. X adalah datanya, variabel independennya gitu. Data yang kita miliki sebagai input. Nah, A di sini konstanta, dia akan mengatur kemiringan dari si garis ini. Nah, kalau kita plot misalkan garisnya ya dapat Y sama dengan A plus BX. Nah, A ini dia akan di sini adalah konstanta, berarti dia akan mengatur naik turunnya si garis. Apakah garisnya di sini atau di sini atau di sini gitu. Jadi kemiringannya tetap dia segini-gini aja gitu sudutnya. Tapi dia akan mengatur posisi dari si garis ini. Apakah di sini atau di atasnya atau di bawahnya gitu. Sedangkan B itu adalah komponen yang mempengaruhi kemiringan dari si garisnya. Namanya kan juga kemiringan ya atau gradien gitu. Jadi apakah miringnya ke sini atau miringnya ke sini atau ke sini gitu. Nah, itu dia diatur oleh si B gitu. Nah, jadi kita intinya akan mencari nilai dari A dan B yang paling optimal gitu. Di semua mesin learning persamaannya itu sama, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk yang menggunakan persamaan garis sebagai garis pemisah ya, atau linear separable. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya, nah bagaimana cara mencari nilai A dan B? Nah, itu ada dua cara. Yang pertama dicari dengan menggunakan rumus matematis, yang kedua dicari menggunakan matematis juga sih, menggunakan sebuah fungsi optimisasi namanya. Nanti kita akan belajar gradient descent seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa cari nilai A-nya dengan persamaan statistik seperti ini, lalu kemudian nilai B-nya juga kita cari dengan persamaan seperti ini. Lalu kemudian di mana di sini ada n itu adalah jumlah datanya. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk uji regresi linear sederhana? Yang pertama kita harus tentukan dulu tujuan dari penelitian kita atau riset kita tuh mau ngapain gitu. Terus kemudian setelah itu kita harus tentukan atau harus identifikasi yang mana yang merupakan variabel prediktor, yang mana variabel respon. Nah, ini istilahnya banyak tapi sebenarnya sama aja ya. Variabel prediktor berarti itu adalah independent variable atau X-nya itu. Variabel respon berarti ini adalah dependent variable Y-nya. Setelah itu kita melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Setelah itu kita hitung nilai X2, Y2, X dikali Y dan total dari masing-masingnya. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan itu untuk mencari nilai A dan B. Ini kan ada nih sigma, artinya kan total. Sigma Y lalu kemudian sigma X1 kuadrat. Nah, kita harus cari X kuadrat, Y kuadrat sama X kali Y-nya. Setelah itu kita hitung nilai A dan B-nya menggunakan rumus yang telah ditentukan di slide sebelumnya. Lalu kemudian kita buat persamaan garisnya atau kita buat modelnya. Jadi modelnya itu sebenarnya representasinya dalam bentuk garis gitu. Lalu kemudian kita akan lakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon yang baru gitu. Kalau ada data baru yang belum ada prediktor atau responnya, nah itu kita bisa prediksi. Lalu kemudian kita uji korelasi untuk menguji seberapa bagus model yang sudah kita buat. Nah, di sini ada contoh kasus ya, kita ingin mengetahui berat badan mahasiswa. Nah, terdapat sebuah data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dia dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita uraikan satu-satu dari tujuannya dulu. Berarti tujuan dari penelitian kita adalah apakah jumlah kalori per hari itu akan mempengaruhi berat badan mahasiswa? Setelah itu kita identifikasi yang mana variabel prediktor dan mana yang variabel responnya. Ternyata X-nya di sini adalah jumlah kalori per hari, sedangkan Y-nya adalah berat badannya. Setelah ditentukan, kita gunakan data yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ada nama mahasiswa, lalu kemudian ada independent variable dan ada dependent variabelnya. Setelah itu kita hitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, X, Y dan total dari masing-masingnya. Nah, kita hitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y dan total dari masing-masingnya. Setelah itu kita cari nilai dari A dan B. Kita cari sigma YI. Nah, berarti sigma YI, nah ini kan Y, sigmanya berarti 643. Nah, di sini 643 dan seterusnya ya. Didapatkan di sini A-nya adalah 2,6. Lalu kemudian nilai B-nya, N-nya di sini ada jumlah datanya. Tadi jumlah datanya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka 10 dikali sigma X XIYI. Nah, XY kan ini, berarti sigma XIYI yang ini. Kenapa ada indeks I-nya? Karena jumlah datanya kan ada 10. Jadi I-nya berjalan dari 1 sampai 10. Jadi didapatkan di sini nilai B-nya 0,14. Sehingga persamaannya matematisnya didapatkan Y sama dengan 2,608 ditambah
0,149x. Kan tadi Y sama dengan A plus BX ya. Nah, kalau diplot ternyata modelnya jadi seperti ini. Gitu. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Nah, misal kita ingin memprediksi berat badan mahasiswa jika asupan kalorinya 600 kalori per hari, berarti tinggal kita masukkan aja X-nya 600 gitu. Jadi kita bisa prediksi berat badannya Y sama dengan 92 kg. Nah, kita juga bisa prediksi asupan mahasiswa jika ternyata ada mahasiswa yang berat badannya 40 kg. Nah, maka perkiraan kita bisa prediksi bahwa asupan kalori per hari mahasiswa tersebut adalah 250,59 gitu. Nah, lalu kita akan lakukan uji korelasi. Apa itu uji korelasi? Uji korelasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau mengukur kebagusan gitu. Apakah model yang kita buat itu sudah baik atau belum gitu. Nah, itu kita bisa lakukan uji korelasi. Nah, kita bisa uji korelasi dengan mencari persamaan R ini. R sama dengan N dikali sigma I dari 1 sampai N X I Y I. Nah, kita pakai rumus ini untuk mencari nilai R. Setelah dicari, ternyata nilai R-nya dapat 0,95. Nah, nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor dengan variabel terikat atau respon Y itu sangat kuat. Itu persentasenya 95%. Jadi kesimpulannya berat badan memang sangat dipengaruhi oleh jumlah kalori per hari. Jelas ya? Nah, kita juga bisa mencari koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Nah, koefisien determinasi itu dapat ditentukan dengan menguadratkan koefisien korelasi. Tadi kita dapatkan koefisien korelasinya 95% atau 0,95, tinggal dikuadratkan jadi dapat R kuadratnya atau R skornya, R2 skornya adalah 0,90. Nah, nilainya apa sih 0,90 itu? Nah, artinya 90% variabel bebas itu dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y-nya, dan 10%-nya itu dijelaskan oleh variabel yang lainnya. Seperti itu. Gampang ya, simple linear regression. Nah, ini ada contoh kasus yang kedua. Misal di sini kita punya engine size dan variabel dependennya CO2 emission. Jadi kita akan memprediksi nih, kalau engine size-nya sekian, kira-kira CO2 emisinya yang keluar berapa sih gitu. Nah, kalau di dalam kasus regresi, dependent variabelnya atau targetnya itu harus nilai yang continuous. Sedangkan untuk yang X-nya itu boleh discrete seperti ini. Tapi yang si Y-nya ini harus continuous ya. Nah, ternyata setelah kita dapatkan model, nah ini adalah yang modelnya yang garis warna hitam, lalu yang titik-titik biru ini adalah datanya, sebaran datanya. Ternyata didapatkan berdasarkan model yang kita miliki 2,4, berarti kita taruh di sini ya 2,4 kurang lebih, kita tarik ke garis modelnya. Nah, berarti di sini lalu kemudian kita ambil nilai Y-nya. Nah, ternyata di sini emisinya kurang lebih 214. Jadi prediksi si modelnya ternyata kalau engine size-nya 2,4, CO2 emission-nya 214 gitu. Ya, ini sama aja sih. Nah, berikutnya kita juga bisa menghitung nilai errornya. Apa itu error? Error adalah selisih antara data yang sebenarnya dikurang hasil prediksi. Itu. Nah, ini kan persamaan, ini kan modelnya nih yang garis warna hitam. Lalu kemudian data yang sebenarnya itu kan yang titik-titik warna biru. Gitu. Nah, terus kemudian kita akan memprediksi nih, kalau engine size-nya 5,4 berdasarkan si model, maka dia akan mendapatkan prediksi 340. Sedangkan sebenarnya data aslinya 3,4 itu ada yang di sini nih, yang titik berwarna biru. Nah, label aslinya emisinya itu cuma 250 gitu. Nah, maka kita bisa cari nilai errornya. Error sama dengan Y dikurang Y topi. Y aslinya 250, Y prediksinya 340, jadi dapat minus 90. Nah, setelah kita cari errornya, kita untuk ke semua data, jadi kan ini kan baru satu kan, sedangkan masih banyak data yang lain yang harus kita cari juga errornya. Nah, kita cari mean square error, jadi rata-rata dari kuadrat errornya gitu. Kenapa di sini harus dikuadratin? Karena kan di sini kalau nggak dikuadratin ada yang minus kan. Minus kalau ketemu plus nanti nggak jadi error gitu, malah jadi ambigu gitu. Makanya di sini harus dicari mean square error. Jadi 1/n, n-nya itu adalah banyaknya data si warna biru ini, lalu sigma dari errornya, error kuadrat. Nah, jadi cari error kuadratnya, lalu ditambah-tambahin, lalu dibagi jumlah datanya. Jelas ya?
Oke, seperti itu. Ya, ini sama aja sih. Y topi sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali X. Kalau tadi kan Y sama dengan A ditambah BX, sama aja. Jadi theta 0 itu adalah A, theta 1 adalah B gitu. Jadi jangan terkecoh ya, walau kok ini beda sih simbolnya gitu. Itu cuma simbol aja gitu. Jadi sebenarnya rumusnya tetap sama. Y sama dengan A plus B1, B kali X gitu. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktikumnya, yaitu simple linear regression. Nah, di sini praktikumnya kita akan gunakan Oke. Nah, di sini praktikumnya menggunakan Google Colabs ya. Jadi kalian bisa gunakan praktikumnya Google Colabs. Nah, di sini regresi linear sederhana. Nah, oh iya, untuk project ini dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Semoga kalian familiar ya dengan bahasa pemrograman Python. Harusnya sih lebih familiar gitu, karena bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang lebih sederhana dibandingkan Java, C++ atau Visual Studio. Nah, pertama kita import dulu beberapa library yang dibutuhkan. Nah, di sini butuh Pandas, Pylab, dan NumPy. Nah, kalau dijalankan dia akan berputar seperti ini. Artinya dia lagi proses. Ketika sudah selesai, maka akan muncul angka 1. Oh iya, kode ini dijalankan di environment Jupyter. Ini namanya Jupyter ya. Di mana Jupyter itu menjalankan codingan berdasarkan blok kode. Nah, ini kan ada satu blok kode nih. Nah, jadi dia hanya menjalankan blok kode yang ini aja gitu. Nah, nanti dia muncul instruksinya dijalankan di instruksi keberapa gitu. Contohnya ini di instruksi pertama. Lalu kemudian kita download datasetnya dengan menggunakan sintaks tanda seru wget. Nah, ini nama datasetnya kita simpan di file consumption.csv. Lalu ini datasetnya di download dari sini. Oke ya, download datanya berhasil di download. Berikutnya kita akan baca datasetnya. Nah, jadi tadi kan kita udah mengimport library Pandas yang kita singkat di. Jadi kalau di Python kita bisa menggunakan alias seperti ini. Jadi import pandas aspd. Nah, di Pandas itu ada fungsi yang namanya readcsv, di mana fungsi ini digunakan untuk membaca data dalam bentuk CSV. Nah, kita kan punya data dalam bentuk CSV. Jadi kita baca. Lalu disimpan di dalam data frame. Nah, hasilnya itu di dalam data frame, makanya ini nama variabelnya df. Lalu kemudian df.tail, dia di sini akan menampilkan 5 data terakhir. Tuh, kalau kita ganti jadi head, nah dia akan menampilkan 5 data pertama. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, dia muncul 5 data pertama. Nah, kita bisa mengisi. Kalau misalnya kita mau preview 10 data pertama, tinggal kita isi aja argumen di sini 10, maka dia akan menampilkan 10 data pertama. Lalu kemudian di sini kita juga bisa mencari deskriptif statistiknya. Jadi berapa minnya, berapa standar deviasinya, nilai minimumnya, nilai maksimumnya, dan lain sebagainya. Hanya untuk data-data yang tipenya numerik seperti model years. Oh, ternyata data yang ada di sini yaitu data tahun 2014. Max-nya 2014. Oh, berarti ini datasetnya khusus 2014. Seperti itu. Itu contohnya ya. Ini ada data rata-rata, ini ada jumlah datanya, ini ada 1067 data gitu. Jadi kalau kita udah bermain di machine learning, itu jumlah data yang digunakan biasanya nggak sedikit ya, apalagi di zaman sekarang gitu, udah era big data, kita bisa nge-crawl data sebanyak mungkin gitu. Nah, lalu kemudian jika kita ingin mengambil beberapa data frame saja, beberapa fitur di dalam dataset kita, ini kan ada banyak nih, ada model year, engine size, cylinder, fuel consumption city, dan lain sebagainya kan. Nah, kita bisa ambil seperti ini. CDF artinya kita akan memilih beberapa selection aja gitu, kita seleksi CDF sama dengan data frame untuk khusus fitur yang ini aja, engine size, cylinder, fuel combination, dan CO2 emission. Lalu kemudian kita tampilkan 10 data pertamanya. Oke, kita sudah dapatkan ya. Nah, jadi sekarang bisa lihat dari yang tadinya banyak, sekarang hanya sesuai dengan data yang kita ingin ambil aja gitu. Nah, ini ada tekniknya, tapi kalau di sini kan sembarang ya kita ngambilnya. Sebenarnya ada tekniknya, nanti saya kasih tahu. Oke, berikutnya kita akan lakukan visualisasi. Nah, kita lakukan histogram.
Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan histogram antara silinder, histogram untuk silinder, engine size, CO2 emission, dan fuel consumption. Lalu kemudian kita juga bisa visualisasi dengan scatter plot antara, contohnya di sini antara fuel consumption dengan CO2 emission. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Oke, nanti saya akan jelaskan ya lebih detailnya. Berikutnya, membuat data train dan data testing. Nah, jadi kalau di machine learning kita bisa bagi datasetnya menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk membentuk sebuah model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji seberapa akurat model yang sudah kita buat. Nah, di sini kita gunakan mask, artinya dia akan memilih nilai-nilai yang masuk ke area ini. Lalu kita split train sama dengan CDF max, test sama dengan CDF non max. Jadi kalau yang masuk ke area ini dia masukkan ke train, yang tidak masuk ke area ini dia masukkan ke test. Oke, sekarang kita sudah punya data training dan data testing. Ini ya, train test. Nah, selanjutnya di sini kita akan scatter plot dulu. Nah, kira-kira sebaran datanya seperti ini untuk engine size dan emission. Lalu kemudian kita buat modelnya. Nah, bagaimana cara membuat modelnya? Nah, kita di sini harus mengimport library scikit-learn. Jadi from scikit-learn import linear model. Nah, di sini kita panggil reg. Nah, kita simpan ya di sini di variabel reg sama dengan kita panggil linear model ini, linear model dot linear regression. Nah, ini adalah fungsi yang ada di dalam scikit-learn. Jadi kita tinggal manggil fungsinya aja gitu tanpa harus membuat dari awal. Lalu kemudian karena kita butuh atribut dan atau variabel dependen dan variabel independennya atau x dan y-nya, berarti di sini untuk engine size pada data training kita simpan di train x. Lalu kemudian untuk CO2 emission pada data training berarti kita simpan di variabel train y. Lalu kemudian kita pit modelnya, kita pit datasetnya ke si modelnya gitu. Jadi reg.fit train x train y. Nah, maka kita sudah membuat model dengan baris kode yang ini. Nah, lalu kita bisa mencari nilai koefisien dan interceptnya. Koefisien dan intercept itu yang nilai A sama B tadi ya. Nah, ternyata di sini dapat koefisien dan interceptnya. Lalu kemudian kita gambar koefisien persamaan garisnya. Nah, ternyata dapat persamaan garisnya seperti ini. Nah, ini modelnya ya. Nah, lalu kemudian error. Nah, atau evaluasinya. Nah, kalau tadi kan training itu digunakan untuk membentuk model. Kalau evaluasi berarti menggunakan data testing. Nah, berarti di sini kita bisa ambil R2Score dari library si scikit-learn. Jadi from scikit-learn.matrix import R2Score. Lalu kemudian xtest NP. Nah, tadi kan kita menggunakan library NumPy ya. Nah, ini salah satu kegunaannya. Jadi kita gunakan np.asAnyArray, lalu kemudian data testing dari engine size kita taruh di X. Sedangkan yang CO2 emission kita taruh di test Y. Nah, lalu kemudian kita akan lakukan prediksi. Nah, ini adalah tes Y topi. Nah, karena kita susah membuat Y topi, jadi kita Y seperti ini aja ya. Nah, ini adalah prediksi. Kalau ini adalah label yang sebenarnya. Nah, untuk memprediksi kita bisa gunakan regresi.predict seperti ini. Jadi reg.predict test X. Nah, lalu kita print min absolute errornya, lalu kemudian kita ambil R2 score-nya, maka ketika dijalankan dia akan muncul. Nah, di sini min absolute errornya 20 dan R2 score-nya 0,72. Jadi sudah lebih bagus ya. Artinya 72% engine size itu mempengaruhi CO2 emission-nya. Seperti itu. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti didiskusikan di grup WA atau di fitur fitur yang ada di SCE-nya. Oke, berikutnya saya akan bahas. Nah, ini bagaimana membuat sebuah website menggunakan data science, menggunakan library Streamlit dengan kasus data science. Nah, di sini saya akan interview dulu. Saya akan overview terkait dengan materi introduction to data science. Seperti yang tadi saya bilang, kecerdasan buatan itu subnya banyak banget gitu. Ada machine learning, ada data science, big data, natural language processing, lalu kemudian ada computer vision, robotik. Nah, itu semuanya masuk ke dalam ranah AI atau kecerdasan buatan.
Nah, apa sih data science? Data science adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi semua yang berkaitan dengan data berarti itu termasuk ke dalam data science. Nah, kita tahu tadi machine learning itu salah satu key pointnya berada di dalam data. Jadi dia komputer itu belajar dari data-data. Nah, makanya ada irisan nih antara data science dengan machine learning gitu. Nah, cuman tadi kan tugas dari machine learning cuman terbatas di tiga tugas utama tadi, regresi, clustering, klasifikasi. Itu kalau data science ya berarti semuanya, tidak hanya fokus di situ gitu. Nanti dia juga akan ada hubungannya dengan basis data, lalu kemudian statistik dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang mempelajari tentang data itu berarti ada di dalam ranah data science. Termasuk dari mulai recording, storing, analyzing dan lain sebagainya. Yang data tersebut kita bisa ekstrak sehingga bisa menjadikan sebuah informasi yang sangat berguna seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, kalau kita main di data science ada beberapa sub bidang ilmu yang lainnya seperti computer science, mathematics and statistik dan domain knowledge. Nah, di dalam data science kita harus mengenal beberapa proses untuk membuat sebuah project data science. Pertama adalah business understanding. Jadi kita harus mengerti dulu gitu permasalahan bisnisnya di mana. Lalu kemudian data understanding. Nah, setelah itu kita harus paham terkait dengan data apa yang akan kita pelajari, yang akan kita olah, yang akan kita sajikan menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat gitu. Setelah kita paham, kita lakukan data pre-processing atau data preparation, persiapan data. Setelah itu kita lakukan modeling. Nah, biasanya di sini modelingnya menggunakan machine learning gitu. Makanya ada keterikatan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya. Setelah kita lakukan modeling dengan data training, kita lakukan evaluasi dengan data testing gitu. Lalu kemudian setelah hasilnya bagus, kita deployment menjadi sebuah produk yang nantinya bisa bermanfaat gitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini contohnya ya, contoh dari alur prosesnya. Nah, ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk ranah bidang data science. Contohnya kita ingin melihat series atau video recommendation, lalu kemudian ada fintech credit scoring. Nah, ini adalah beberapa tools yang biasa digunakan di dalam data science. Ada SQL untuk database, lalu kemudian ada Python, R untuk data analisis, ada Tableau, Power BI untuk visualisasi, lalu kemudian ada scikit-learn untuk machine learning, ada TensorFlow, PyTorch untuk deep learning. Nah, deep learning itu juga bidang ilmu yang baru lagi tuh yang nanti mungkin kita akan belajar ya. Lalu kemudian ada AWS, Google Cloud Platform dan Apache Spark untuk penyimpanan yang ada di cloud dan untuk environment dalam menjalankan prosesnya gitu. Karena kalau kita berkaitan dengan data science, data yang diolah itu tidak sedikit gitu. Kita butuh spesifikasi komputer yang cukup memadai. Kalau tidak punya, maka kita bisa gunakan layanan berbasis cloud. Nah, berarti karena kita akan mengolah datanya itu dengan Python, kita harus punya basic pengetahuan di Python. Kita harus mengukur gitu, kira-kira kemampuan kita nih di bahasa pemrograman Python itu sudah sejauh mana? Apakah kita sudah berada di level beginner, intermediate, atau advance? Nah, dimulai dengan hal yang sederhana. Misalkan kita ingin menampilkan output yang ada di konsol, yaitu dengan perintah print hello world. Nah, cukup sederhana dibandingkan dengan beberapa bahasa pemrograman yang lainnya gitu. Lalu kemudian kita tahu apa itu variabel, di mana variabel digunakan untuk menyimpan sebuah data, menampung sebuah data. Contohnya di sini kita punya variabel money yang kita isi nilainya atau datanya dengan data 100.000. Lalu kemudian kita isi cash, datanya 50.000. Nah, lalu apa bedanya nih antara yang 100.000 tanpa titik koma sedangkan yang cash pakai titik koma? Nah, itu berkaitan dengan tipe data. Jadi ada beberapa tipe data. Ada tipe data integer. Untuk yang money, integer itu adalah bilangan bulat, artinya ya dia hanya mengenal bilangan bulat -1, 0, 1, 100, 200, miliar dan lain sebagainya. Sedangkan cash adalah tipe data float, artinya bilangan yang pecahan yang membolehkan adanya koma-koma seperti 1,5, 500.000, 0, yang penting ada komanya. Nah, berarti itu disebut sebagai float. Lalu selain itu kita juga butuh yang namanya containers atau tempat penampungan data yang tidak hanya menyimpan satu data saja gitu. Kalau variabel kan terbatas di satu data. Nah, kita butuh containers atau struktur data yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Contohnya seperti array, lalu kemudian list, lalu kemudian set,
dictionary. Kalau di Python ada 4 itu ya, ada tuples, list, set, dan dictionary, atau array lah kalau kalian familiar. Nah, lalu bagaimana cara mengakses elemen yang ada di dalam kontainer atau di dalam struktur data? Nah, kita bisa gunakan indeksnya. Contohnya di sini kita gunakan name multi pada indeks ke 0, berarti muncul Faul, karena tadi di sini name multi ada Faul, Arga, dan Clara. Kalau name single itu disebut sebagai variabel karena dia menyimpan satu data saja, sedangkan name multi berarti ini disebut sebagai containers atau struktur data gitu. Jelas ya. Nah, ini tipe struktur datanya adalah list. Kalau list dia ditulis dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Oke. Nah, berikutnya setelah kita belajar apa itu struktur data, kita harus belajar beberapa tahapan atau beberapa prinsip dasar yang ada di Python. Contohnya adalah percabangan, if, elif, dan else gitu. Contohnya di sini kita punya variabel IPK ya, atau GPA sama dengan 3,01. If GPA lebih besar dari 3,5 berarti kita akan mencetak print great result. Lalu ketika IPK-nya lebih besar dari 3 berarti print good one. Else kalau kurang dari 3 dan give up, get barrels gitu. Lalu outputnya karena di sini IPK-nya 3,015 berarti kan dia lebih besar dari 3. Itu maka dia akan mencetak good ones. Nah, di sini outputnya good one. Lalu kemudian di dalam program kita juga kadang menemukan sebuah kasus yang mengharuskan kita untuk melakukan proses secara berulang-ulang. Nah, maka kita bisa gunakan iteratif increment, yaitu dengan menggunakan looping for atau while. Ini sintaksnya ya, for number in range 5. Nah, artinya dia akan mencetak angka dari 0 sampai 4. Lalu kemudian kita juga bisa gunakan while number sama dengan 0, while number kurang dari 5, print number, number sama dengan number plus 1 gitu. Jadi pertama kita inisialisasi dulu numbernya dengan 0, while number kurang dari 5, berarti kan 0 itu kurang dari 5, dia print 0. Lalu kalau kita harus update kan supaya si numbernya itu tidak stuck di 0 gitu. Maka di sini number sama dengan number plus 1, atau bisa juga kita tuliskan number plus sama dengan 1, itu sama seperti ini. Nah, maka di sini outputnya 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Setelah kita belajar apa itu yang namanya percabangan dan perulangan, nah kita belajar fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang digunakan supaya kode tersebut bisa kita gunakan kapanpun gitu dan dimanapun. Nah, contohnya di sini kita buat fungsi def hitung bulan. Nah, lalu di dalam hitung bulan ini ada input argumen tahun. Tuh, nanti si tahun ini akan menjadi input di fungsi hitung bulan. Lalu kemudian titik 2 return tahun dikali 12. Nah, jadi jenis fungsi itu ada dua ya, ada yang return value, ada yang void. Kalau return berarti dia akan mengembalikan sebuah nilai. Kalau void berarti dia tidak akan mengembalikan sebuah nilai. Contohnya di sini hitung bulan 25. Nah, berarti 25 itu adalah milik si tahun. Nah, nanti return tahun dikali 12 berarti 25 dikali 12, maka outputnya 300. Jelas ya? Oke, setelah kita belajar fungsi berarti sekarang kita sudah memahami kurang lebih basic-basic yang ada di Python. Berikutnya kita bisa belajar machine learning. Nah, tadi kan sudah dipelajari tuh simple linear regression. Nah, ini kasus yang kedua, contohnya kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan spesifikasi tertentu. Kita punya rumah satu harganya 300 juta ya. Soalnya di sini 300 million. Lalu kemudian di sini harga rumah yang kedua 450 juta. Nah, kira-kira kalau ada rumah yang seperti ini harganya berapa nih? Oke, pertama kita butuhkan beberapa library seperti yang di praktikum sebelumnya. Import numpy as np, import pandas as pd. Tadi udah dijabarin ya penjelasannya. Numpy itu untuk operasi perkalian matriks, lalu pandas itu untuk membaca data atau mengolah data, lalu kemudian matplotlib ini untuk visualisasi, seaborn juga untuk visualisasi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada pd.readcsp sama seperti yang di praktikum. Lalu di sini ada data.head menampilkan data pertama, oke muncul. Lalu kemudian kita ingin mengecek semua kolomnya, tinggal data.column. Kalau kita tahu berapa fiturnya, berarti tinggal gunakan fungsi len. Nah, ini ada fitur-fiturnya, ada ini date, price, bedroom dan lain sebagainya, dimana totalnya itu ada 18. Nah, berikutnya kita akan melakukan data price.describe atau ingin mencari deskriptif statistik dari data yang kita miliki, yaitu si tabel atau si kolom si price ini. Nah, ternyata di sini jumlah datanya itu ada 4.600 data.
Ini rata-ratanya, ini standar deviasinya, nilai minimumnya 0. Nah, di sini ada terlihat aneh. Kenapa terlihat aneh? Ada yang aneh nggak? Nah, aneh ya. Kenapa? Karena harga rumah nggak mungkin ada yang 0 dong. Siapa yang mau memasarkan rumahnya dengan harga 0 rupiah gitu kan? Nah, bisa jadi si pemiliknya memang tidak mencantumkan harga rumahnya, biar di DM aja gitu. Atau bisa jadi kelupaan dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ketika crawling data ada yang salah gitu. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Ya, kalau data raw seperti itu harus banyak diolah. Makanya tadi ada proses yang namanya pre-processing data. Lalu kemudian di sini ada 25%-nya sekian, 50%-nya sekian, 75%-nya sekian, dan nilai maksimumnya sekian. Nah, kalau kita lihat di sini rata-ratanya kan cuman berada di kisaran 551.000 ya, tapi data maksimumnya itu ada 26 juta gitu. Berarti ada rumah yang spesial banget gitu. Berarti ini ada yang anomali nih, ada rumah-rumah yang luar biasa gitu, berbeda dengan yang lainnya itu. Rumah kaya, rumah sultan ini. Oke. Nah, sekarang kita cek yang aneh dulu ya, yang data price-nya itu sama dengan 0. Nah, caranya data price sama dengan 0. Artinya kita ingin mengecek si data yang price-nya itu sama dengan 0 itu siapa aja gitu. Nah, ternyata di sini ada banyak. Ada 49 rows yang data price-nya itu 0 nih. Ini kan price-nya. Nah, itu datanya 0. Gak mungkin kan ada orang yang mau menjual rumahnya dengan harga 0 rupiah. Nah, lalu kemudian sama caranya kita cek data yang 26 juta sekian. 26 juta ya, bener ya? Iya. Kecil ya padahal untuk harga rumah. Ternyata cuma ada satu itu. Nah, ini data yang anomali nih. Kalau dimasukkan ke dalam model kita, biasanya akan merusak performa atau akan menghancurkan generalisir dari model yang kita miliki. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau kita udah tahu, wah ada data yang aneh nih, apakah kita harus stop di situ gitu? Kita cari data yang bagus? Nggak bisa, karena kebanyakan data real emang ya harus diolah gitu. Ya, kita lanjutkan saja, just go on gitu. Kita analisis beberapa row yang lainnya. Nah, atau kita juga bisa ignoring or do at the end of project, atau kita bisa improve lagi gitu, kita bisa revisi lagi ketika projectnya sudah selesai di review. Atau kita bisa melakukan do something, kita bisa delete price row yang ada anehnya, yang ada missing value-nya, atau yang anomali tadi, atau kita nggak bisa melakukan apapun. Nah, ini lebih bahaya ya. Nah, berarti kita harus punya teknik nih. Nah, contohnya di sini kita akan melakukan beberapa langkah yang biasa digunakan untuk menghandle keanehan data yang tadi. Jadi kita akan menyeleksi datanya berdasarkan lower bound dan upper bound. Jadi kita cari lower boundnya atau batas bawahnya, upper bound adalah batas atasnya, dengan memanfaatkan Q1 dan Q3. Kuartal 1 kita dapatkan Q1 minus 1,5 dikali Q3 dikurang Q1. Sedangkan upper boundnya Q3 ditambah 1,5 dikali Q3 dikurang Q1. Maka di sini kita ambil data-data yang berada di range lower bound dan upper bound saja. Nah, ternyata di sini lower boundnya ada di minus sekian, upper boundnya ada di sekian. Gitu. Nah, di sini lower boundnya minus ya, minus 1, minus sekian gitu. Nah, maka kita bisa cari di sini, kita harus memulai nilai yang awalnya itu dari yang lebih besar dari 0 gitu, karena ternyata setelah kita cari minusnya price-nya itu, lower bound-nya itu ada di minus gitu. Kalau ternyata nanti lower bound-nya ada di 50.000, nah berarti kita pakai yang 50.000 gitu, angka minimumnya. Nah, ini adalah angka maksimumnya, upper bound-nya. Nah, kita cari data price lebih besar dari 0, data price kurang dari sama dengan upper bound. Maka di sini didapatkan total data keseluruhannya ada 4.311 data. Dari yang tadinya ada berapa ya? Dari yang tadinya, mana deskriptif tadi? Nah, ini dari yang tadinya 4.600 kita dapatkan setelah dibuang tadi yang anehnya menjadi ini ya, 4.300-an, 4.311. Oke, berikutnya kita cari. Nah, ini kita cari yang namanya koefisien korelasi.
atau Pearson correlation. Nah, jadi Pearson correlation itu adalah hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, Pearson correlation yang baik yaitu adalah yang ada di range ini, yang berwarna pink ini dengan yang ini. Jadi semakin tinggi atau semakin rendah nilai dari Pearson correlation-nya, nah itu berarti semakin baik datanya. Gitu. Terhadap price berarti yang ini ya, price nih, yang ini nih. Nah, berarti kita cari data-data yang ini, price 1 ya, 1 mah otomatis ya. Berarti yang paling tinggi aja, yang paling tinggi berarti ini 0, SQFT living, lalu sama yang paling rendah juga T living, lalu kemudian ini ya, ini juga bagus nih, SQFT above dan bedroom. 3 itu yang bagus. Lalu cari yang paling bawah yang berwarna ini, yang paling atas berarti yang warnanya kayak gini ya. Yang paling bawah berarti yang warnanya ungu pekat. Ungu pekat ya ini ya, YR renovated. Terus ada juga ini waterfront, SQFT lot, ini juga yang bagus itu. Nah, di sini dia hanya mengambil 4 saja, yaitu SQFT living, bedroom, dan floors. Padahal kalau dilihat dari SQFT living oke, lumayan. Terus bedroom, nah bedroom di sini harusnya bedroom jangan dipilih ya, karena dia lebih ke tengah gitu. Kita diusahakan jangan milih yang tengah gitu. Kita pilih yang paling tinggi atau yang paling rendah. Kalau yang paling tinggi berarti dia hubungannya seperti ini, positif kayak gini. Jadi ketika nilai X-nya makin naik, Y-nya makin naik. Tapi kalau yang sebelah bawah itu negatif. Gini, ketika X-nya makin turun, Y-nya juga makin turun. Tapi ada hubungannya gitu antara keduanya. Tapi nggak apa-apa, di sini kan cuma sampel ya. Kita dapatkan SQFT living, bedroom, dan floors, dan price-nya. Nah, kita gunakan sama seperti tadi, from escalon.linear model import linear regression, from escalon.model selection train test split. Nah, train test split ini digunakan untuk memisahkan antara data training dan data testing. Nah, jadi di sini variabelnya x train, x test, y train, y test. Lalu kemudian train test split x, y. X ini adalah untuk fiturnya, y ini untuk labelnya. Lalu kemudian test size-nya di sini 0,2, artinya 80% untuk training, 20% untuk testing. Nah, biasanya di mana-mana kalau kita membagi data training dan data testing itu komposisinya bisa 80-20, bisa juga 70-30. Nah, lalu kemudian kita buat modelnya, model sama dengan linear regression. Lalu kita fit modelnya terhadap data training gitu. Lalu kemudian kita predik modelnya kalau sudah dengan menggunakan data testing. Nah, ternyata oke, kita sudah buat. Nah, ini adalah hasil modelnya, kita print koefisien dan interceptnya didapatkan. Ini model persamaan matematisnya. Lalu kemudian kita cari RMSE-nya dan R2 score-nya. Dapat R2 score-nya 0,36. Oke, sudah dapat. Nah, sehingga kita bisa memprediksi rumahnya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan Streamlit. Apa itu Streamlit? Streamlit adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat sebuah website dengan menggunakan konsep data science. Nah, untuk menginstal Streamlit, kalian bisa install saja pip install Streamlit. Lalu untuk mengecek pertama kali apakah Streamlit itu jalan, kalian bisa gunakan Streamlit Hello. Kalian bisa jalankan kalau di Windows menggunakan CMD ya, kalau di Linux pakai terminal. Seperti ini, tinggal dijalankan saja pip install Streamlit. Nah, karena di sini saya sudah install, jadi nanti dia sudah muncul already satisfied seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau sudah diinstal, kalian cek Streamlit Hello. Kalau Streamlit Hello-nya ini sudah jalan, nah berarti Streamlit-nya sudah terinstall di komputer masing-masing. Nah, ini sudah terlihat ya, already satisfied. Nah, tinggal Streamlit Hello untuk mengetes gitu, apakah Streamlit-nya udah ada atau belum. Nah, nanti dia akan muncul localhost-nya. Nah, lalu bagaimana sih si Streamlit ini dia bisa membuat sebuah website gitu. Nah, jadi di sini kita harus import dulu, import Streamlit as st, seperti karena ini bahasa pemrograman base-nya adalah Python ya. Nah, dia munculkan localhost. Nah, seperti ini. Berarti
Streamlit kalian sudah berhasil diinstal. Oke, kita lanjut ke Streamlitnya ya. Nah, di sini ada import Streamlit as st, lalu kemudian import pandas as pd. Nah, di sini kita gunakan st.write. Nah, berarti di sini st.write itu untuk menuliskan sesuatu ke dalam web kita. Contohnya di sini kita pakai pagar ya, my first app, karena pagar ini untuk komen berarti kan. Lalu kemudian di sini kalau pagar berarti bukan komen ya, kalau di ini buat dokumentasi ya. Lalu kemudian my first app, lalu kemudian hello world. Nah, di sini muncul ya, my first app hello world. Lalu kemudian kita buat df sama dengan, kita buat data frame df sama dengan pd.readcsv. Lalu kemudian kita buat st.line chart dari si df. Artinya si data df itu akan diplot menggunakan line chart dari library si Streamlit. Nah, jadi nanti muncul seperti ini. Gitu. Lalu kemudian selain write dan line chart, kita juga bisa menggunakan fungsi yang lainnya, yaitu slider. Contohnya kita simpan di variabel x sama dengan st.slider. Lalu di sini kita tambahkan angkanya, teksnya select a number. Nah, nanti kita bisa melakukan slider seperti ini. Lalu kemudian st.write your selected, x, artinya si x ini nanti akan ditampilkan di webnya. Nah, jadi you selected 24 dan lain sebagainya. Lalu selain slider, nah di sini juga kita bisa git push origin master dan lain sebagainya. Ada banyak lah, selain slider ada sidebar dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas ininya ya, langsung ya. Kita akan bahas source code-nya untuk yang pakai Streamlit. Oke, ini tadi yang data prediksi rumah. Pertama kita import dulu beberapa library yang dibutuhkan. Import Streamlit st, lalu kemudian import pandas as pd, import numpy, from pil import image. Nah, ini kita harus download atau harus install library pillow ya. Jadi kalian bisa install aja. Kita buka cmd yang baru ya, cmd pip install pillow. Nah, bagi yang belum silakan. Nah, karena saya sudah, maka di sini udah ada keterangan requirement are already satisfied. Itu kalau belum nanti akan muncul. Nah, bagi yang Windows yang tidak bisa menjalankan pip, kalian install dulu Python-nya ya. Jadi sebelum menjalankan ini, install dulu Python-nya. Atau bisa cari tutorial bagaimana menginstal pip di dalam Windows. Nah, lalu kemudian kita import datanya, data sama dengan pd read csv, data clean csv. Jadi kita punya di dalam folder ini terdapat ini data clean.csv. Lalu kita juga punya gambar rumah seperti ini. Itu ya. Oke, berikutnya di sini image.open house.png yang tadi. Lalu kemudian st.title. Nah, kita berikan title selamat datang di aplikasi cekhargarumah.com. Lalu kemudian st.image, kita taruh si image yang ini, house.png. Lalu kemudian kita cek datanya, st.write, aplikasi ini dibuat untuk mengecek harga rumah. Lalu kemudian kita akan menampilkan data yang kita miliki, itu cek data sama dengan st.checkbox. Nah, ini checkbox berarti ketika boxnya dicek, nah itu akan melihat keseluruhan datanya. Ini ya, if check data (2) st.write data.hid. Jadi dia akan menampilkan 10 data pertama. Lalu st.write, mari kita lihat berapa harga rumahnya. Nah, di sini kita buat slider yang akan kita taruh di variabel skft living, bedroom, dan floors. Di mana slider ini mengambil nilai dari data skft living nilainya minimum dan data skft maksimum. Jadi dari range minimum sampai maksimum dari masing-masing fiturnya. Lalu kita pisahkan antara variabel dependent dan independentnya. Data.drop price untuk yang x-nya, berarti si price ini dihilangkan dari x, sedangkan yang y-nya kita ambil data si price-nya. Nah, ini kita train test split. Nah, jadi kita sudah punya xtrain, xtest yang digunakan untuk membuat sebuah model, dan ytrain dan ytest yang digunakan untuk menguji model kita. Selanjutnya kita buat modeling. Model sama dengan linear regression, lalu kemudian kita fit modelnya, model.fit, xtrain, ytrain. Kita predict modelnya, model.predict pakai xtest. Nah, kita hitung nilai errornya, kita cari model predictionnya.
Lalu kemudian kita cek harga rumahnya dengan menggunakan button. Jadi if st.button cek harga rumah, maka dia akan muncul st.header harga rumah berdasarkan kebutuhan Anda adalah, nah nanti predictionnya di sini ditampilin gitu. Lalu kemudian ini adalah subheadernya range perkiraan harga rumahnya. Nah untuk lebih jelasnya fungsi apa saja yang terdapat di dalam Streamlit, kalian kembali lagi bisa cek di dokumentasinya ya. Nah di sini ada dokumentasi. Gitu. Nah, jadi silahkan dieksplor aja gitu dokumentasi yang ada di dalam Streamlit ini. Nah, seperti ini ya. Dan lain sebagainya. Banyaklah yang bisa kalian explore dengan menggunakan Streamlit ini. Oke, nah begitu kira-kira saya akan menjalankan program yang ini ya, DS Project Shopee ini. Jadi di sini ada di data saya dokumen. Nah pertama kita harus menuju ke data di mana project kita berada. Nah berarti kan di sini kita harus cek dulu CD doc ya. Nah CD dokumen. Nah kita akan masuk ke data saya nih, data Soleh. Lalu kemudian CD 0. Oke, saya sudah masuk. Lalu di Soleh ada FGA 10 FGA DTS CD 10 ya. 10. Oke. Nah, saya sudah masuk, lalu masuk ke linear regression, lalu masuk ke modeling ya. CD linear regression, CD modeling. Oke, saya sudah ada di modeling. Sekarang kita cek nih dir. Nah, kalian juga harus familiar ya perintah-perintah yang ada di CMD untuk yang Windows seperti CD, dir dan lain sebagainya. Oke, sudah ada ya data-datanya. Nah, cara menjalankan data yang ini ds.project.shopee.py itu kalian tinggal gunakan perintah streamlit spasi run spasi nama filenya ds underscore, itu kalian klik aja tab. Nah dia akan muncul sendiri streamlit run ds underscore project underscore shopee.py. Kita jalankan ekstensinya dalam py ya. Nah dia muncul localhostnya, nah dia muncul aplikasinya. Nah ini selamat datang di aplikasi cekhargarumah.com. Nah berapa luas ruang tengah yang Anda cari? Kita misal mau ruang tengahnya 55.000 sekian. Berapa banyak kamar? 3 kamar. Berapa banyak kamar tidur yang dibutuhkan? 5. Berapa banyak tingkat rumah yang Anda mau? Saya mau 3. Nah kita bisa cek harga rumah menggunakan button. Nah berarti harga rumah kita adalah segini atau kisarannya segini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi saya cukupkan ya materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan upload semuanya, filenya dan bahannya di e-learning masing-masing. Di e-learning di pertemuan 2 pertemuan gitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanya didiskusikan, nanti bisa didiskusikan lewat WhatsApp ya, WhatsApp group, atau bisa juga di e-learningnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya saya tanpa editing.